Kalau berkenan dokter, Laswani dok. Bagaimana ya dokter cara meluaskan gelas menjadi danau? Terlebih jikalau di keluarga yang memiliki kesadaran untuk menghentikan warisan parenting yang kurang tepat cuma saya sendiri. Ya, bismillah. Jadi emang tantangan ya merubah gelas itu jadi danau karena pahalanya atau ajrun azimnya itu kita kan nggak tahu ya. Allah kan nggak bilang misalkan kayak duit 3 miliar itu kan sesuatu yang abstrak juga. Ajrun azim kita tuh nggak bisa membayangkan ya karena emang akhiratnya seperti itu, bukan karena Allah ngasih barang yang biasa. Nah, justru karena hadiahnya luar biasa, maka Allah yakin kita nggak mampu nih membayangkan keindahannya. Ya susah lah, bukan susah ya, penuh dengan tantangan merubah gelas menjadi danau. Nah, caranya adalah saya juga masih belajar ya, dan kita sama-sama belajar bahwa yang terpenting adalah kita memastikan koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala tuh lancar. Kita curhat, kita tawakal, doa, memperbanyak istighfar, memperbanyak ngaji gitu. Karena kalau misalkan kita hanya mengandalkan diri sendiri, walaupun misalkan ahli parenting lah dan lain-lain lah, justru ya orang yang punya keahlian seperti itu biasanya justru ujiannya adalah keluarganya gitu, karena ya dia mampu soal ujian itu sesuai sama kemampuan gitu. Nah, makanya kita berdoa, ya Allah, semoga Allah memberikan kemampuan, kemudahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Yang kedua adalah kita turunin ekspektasi. Itu cukuplah yang ngasih penilaian tuh Allah Subhanahu wa taala. Udah kita turunin aja. Kita yakini bahwa ya emang gak ada yang ideal. Gitu. Kita pengennya parenting gini, parenting gitu, tapi emang gak ada yang ideal. Udah gitu, nggak apa-apa gitu. Misalkan nggak ada kok yang pernah bilang anak yang misalkan ya dipukul terus gitu. Mas, secara keilmuan nanti anaknya trauma, anaknya nggak jadi sukses. Tapi ada nggak anak yang dididik pakai DVOC terus kemudian jadi dia menjadi dengan penuh rahmah, kemudian menjadi orang yang bijaksana? Ada nggak? Ada gitu. Nah, makanya kita jangan putus asa. Kita pengen semuanya ideal, tapi nggak ada ideal. Ya udah, jalanin aja semampu kita, pasrah. Karena kalau misalkan emang kita pengennya semuanya perfect dan lain-lain, itu ada stres sendiri gitu. Kita bukan menyerah pada keadaan, tapi kita juga sadar akan batasan gitu loh. Jadi kita tarik ulur aja. Kadang-kadang pada hal yang prinsipil kita nggak bisa kompromi, tapi kalau misalkan pada hal-hal yang sederhana dan lain-lain, ya udah, gimana lagi, nggak apa-apa. Sesekali misalkan kayak misalkan kita ya, saya pribadi misalkan nggak ngebolehin anak saya jajan tahu bulat atau sotong yang di luar gitu. Nah, tapi saya tadi sepagian tadi nyetir ke Karanganyar, ke Solo, ke Sragen, muter-muter, kemudian baru pulang maghrib, anak itu diasuh sama Bude Rewang, kemudian sama ayahnya dan lain-lain. Ya udah, itu resiko gitu. Nah, nanti mungkin kedepannya akan disounding lebih baik lagi gitu. Berarti pesan inti yang kita bawa pulang malam ini adalah: pertama, anak adalah titipan atau ujian yang jika kita hadapi dengan ihsan akan berbalas ajrun azim atau pahala yang sangat agung. Kedua, kunci ketenangan hati adalah tawakal sepanjang perjalanan karena Allah adalah sebaik-baiknya penjaga. Ketiga, terapkan validasi perasaan, tegas menegakkan batasan, dan hindari nasihat buru-buru atau saat anak marah. Keempat, jadikan pelukan dan sentuhan sebagai amalan harian untuk membina bonding yang kuat. Kelima, perjuangan terbaik kita adalah utuhnya ketahanan rumah tangga, dan kita harus kompak serta menjadi tempat yang secure atau aman bagi anak di tengah realita dunia yang tidak ideal. Dr. Syaimah, sebagai penutup, adakah takeaway message atau pesan singkat untuk ayah, bunda, dan pendidik? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, kita sama-sama berdoa, sama-sama berusaha. Semoga nilai-nilai parenting yang mungkin sebelumnya kurang tepat yang ada pada diri kita, itu kita bisa stop ya, sehingga kita bisa menerapkan menjadi tukang parkir yang amanah dunia akhirat gitu ya. Gitu. Dan semoga juga seburuk apapun misalkan parenting yang diterima oleh kita, tidak serta merta membuat kita menjadi merasa lebih hebat,
kemudian dengan semena-mena menghina orang tua kita gitu. Karena subhanallah apapun keadaannya kita tetap harus berdoa Robbifirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang semoga kita pun layak untuk nanti kelak didoakan oleh anak-anak kita seperti itu. Demikian ayah bunda, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya izin akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.